Terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa, siapkan hati kami dan pikiran kami, agar pikiran dan hati kami itu berkenan di hadapan hadirat-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, kami sungguh minta hadirat-Mu di tengah kami ini saat ini menjamah setiap kami. Betapa terbatasnya kami Tuhan. Kadang-kadang kami tidak dapat mengerti akan kehendak dan rencana-Mu, tapi Roh Kudus, Engkau akan menolong kami pada malam hari ini. Engkau tolong setiap kami Tuhan. Kami mempunyai daya tangkap yang berbeda, tetapi kami tahu satu perkara, Engkau dapat menerangkan kepada kami. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, tetapi Engkau Roh Kudus, Engkau tidak pernah terbatas. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap kami, memberikan pengertian, dan hamba percaya Tuhan, walaupun itu pengertian berbeda, tetapi itu yang paling pas dan cocok buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, silahkan Engkau beracara dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Thank you dancer. Shalom saudara. Oh enggak kedengeran ya. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, saya sudah 1 minggu di tempat ini. Saya sungguh mengucap syukur karena apa? Karena saya tidak tahu apakah saudara merasakan yang saya rasakan. Saya rasakan itu saudara itu adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Yes, good. Karena apa? Setiap hari saudara bisa praise and worship di tempat ini. Every morning, setiap pagi saudara. Saya tuh merasakan, saya tidak pernah mau terlewatkan saudara. Ya, saudara dibekali setiap hari oleh Tuhan dengan firman-firman yang diberitakan. Saudara tuh diberkati sebelum saudara melakukan kegiatan, mau ke sekolah, mau pergi ke bekerja, mau buka toko saudara. Tetapi saudara sudah dibekali pada pagi. Saudara mungkin lupa dengan firman yang kemarin. Saudara mungkin lupa dengan firman yang sudah seminggu yang lalu. Tetapi saudara selalu diingatkan setiap pagi dengan firman Tuhan. Itu bekal yang Tuhan berikan. Nah, yang saya sungguh sedihkan saudara ya, kalau ada acara yang bagus, karena saya suka streaming saudara. Saya di Sydney, saya suka ikut streaming. Kalau ada acara yang luar biasa, penuhnya tidak ketulungan, sampai di atas semua penuh. Tapi kalau hari-hari biasa gini kok enggak ya gitu. Saya merasakan begitu. Dan saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Mengingatkan kita untuk apa? Untuk ayo ya. Saudara ini di tempat ini tuh sungguh mendapatkan suatu hal yang berbeda. Karena terus terang saudara, untuk di Sydney misalnya mengadakan acara setiap pagi jam 7, mungkin tidak ada yang datang saudara. Karena jam 7 adalah jam mereka sudah berangkat pergi kerja. Karena mungkin tempat kerjanya jauh. Tapi di sini saudara, ya saudara dapat menikmati akan hadirat Tuhan setiap hari. Itu merupakan sesuatu perkara yang sangat luar biasa. Amin. Dan saya rindu malam ini Tuhan mau ingatkan saudara. Dan mungkin saudara nanti akan bisa mengatakan kepada saudara yang lain, betapa saudara tinggal di kota ini itu sangat-sangat diberkati, mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, saya tidak pernah mau melewatkan untuk setiap hari saya pergi ke taman. Saya tidak pernah mau melewatkan itu. Saudara, hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Mungkin ini firman saudara sudah berkali-kali saudara tahu, mungkin sudah hafal. Tapi saudara, Tuhan mau ingatkan kita. Ingatkan kembali. Saudara, ingat bahwa saudara itu adalah di tempat ini. Itu saudara mendapatkan sesuatu yang spesial. Karena saudara adalah spesial. Amin. Katakan kepada tetangga sebelah kanan kiri, you are special. Amen. Praise God. Nah, saudara, spesial. Saudara tuh spesial banget, saudara.
Ya. Nah, ini firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya pada waktu Ibu Nani mengatakan saya akan sharing di tempat ini, yaitu tentang talenta, saudara. Ya, dan talenta ini saya berikan bukan hanya talenta, tapi dikatakan biarlah kita itu menjadi orang yang dipercaya. Saudara di tempat ini adalah saudara dipercayakan tempat ini. Saudara dipercayakan untuk tinggal di negeri ini, di kota Cirebon, di kota Sion ini. Ya, itu sangat spesial. Saudara, coba kita perhatikan akan apa yang Tuhan ingin bicarakan dengan kita pada hari ini. Ya, coba kita baca mulai di dalam Matius 25 mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Kalau Pak Yus, saudara, dia banyak ayat. Kalau saya tidak banyak ayat. Saya cuman hanya perikop ini yang akan kita bahas satu persatu. Oke? Oke. Sekarang untuk yang pertama, saudara. Coba saudara perhatikan. Di dalam ayat, mulai ayat yang ke-14. Dikatakan begini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya, saudara ya, kepada mereka. Saudara perhatikan ayat ini. Mempercayakan, ini yang coba saudara harus perhatikan. Ayo perhatikan. Mempercayakan. Mempercayakan apa, saudara? Harta. Nah, saudara coba sekarang, kalau saudara dipercayakan harta itu duit misalnya ya, atau emas, atau apapun yang rumah misalnya. Nah, misalnya saudara yang dipercayakan oleh bank, kalau saudara misalnya mau utang bank ini ya, itu saudara dipercayakan, oke, Bu atau Pak, saya Bapak sama Ibu saya percayakan boleh mendapatkan pinjaman uang. Berarti kalau saudara dipercaya oleh bank, berarti saudara dan saya itu menjadi orang apa? Orang yang dipercaya. Saudara, berarti saudara dipercaya. Ya kan? Kalau saudara dipercaya, itu kan suatu hal yang sangat hormat, saudara, suatu kehormatan. Saudara bisa menangkap ini? Saudara menjadi orang yang dipercaya. Kalau saudara misalnya di suatu kantor misalnya, terus saudara dipercayakan sebagai kamu yang akan buka, ini tak kasih kunci supaya kamu bisa buka pintu setiap pagi, ya, sehingga kamu buka pintu untuk membuka akan kantor ini. Berarti orang itu adalah orang yang dipercaya. Tapi saudara, kalau orang itu dia punya pikiran begini, aduh berarti aku tuh mesti datang pagi-pagi, ya kan? Loh, orang yang buka pintu kan mesti datang pagi, saudara, betul? Jadi dia, aduh, aku kok mesti harus pagi-pagi, yang lain bisa datang lebih telat, saya harus datang lebih awal. Nah, saudara coba saya mau ajak saudara ikut memikir. Kalau orang itu yang dipercaya, tetapi dia tidak merasakan itu suatu kehormatan, tapi merasa suatu beban, merasa ini beban, aku harus datang lebih awal. Orang lain bisa datang enak-enak masih tidur mungkin, tapi aku harus datang duluan, beban. Saudara bisa menangkap suatu kepercayaan. Itu kalau kita ambil sebagai yang positif, kita akan mengatakan, wow, ini suatu kehormatan buat saya. Saya dipercaya. Tapi kalau orang yang tidak memikirkan yang positif, dia memikir yang negatif, dia akan mengatakan apa? Beban buat saya. Ini beban. Nah, sekarang saudara mau pilih yang mana? Coba sekarang tanya sama sebelahnya, kamu tuh orang yang dipercaya sama Tuhan loh. Kamu mau pilih yang mana? Menjadi beban atau merupakan kehormatan? Nah, saudara, kalau misalnya ya,
orang saudara enggak tahu apakah saudara pernah diundang misalnya dulu tuh ada seorang wanita di kota Sydney yang diambil istri oleh calon raja, saudara. Ya, sehingga dia itu akhirnya menjadi istrinya seorang raja. Sehingga karena dia dari Sydney, ada beberapa orang di kota Sydney yang diundang, saudara. Ya, diundang untuk datang dalam pernikahan. Nah, saudara, kalau misalnya diundang itu di Denmark, saudara, waktu itu pernikahannya. Dia dari Sydney. Nah, saudara coba, kalau misalnya dapat undangan seperti itu, bisa dua macam kan? Wah, luar biasa ini. Tapi kan mesti kudu ngeluarin duit, betul? Karena harus terbang dari Sydney pergi ke Denmark. Nah, saudara, kita saat ini yang ngundang saudara dan saya itu siapa? Bukan Bu Nani loh. Betul? Bukan Bu Nani yang mengundang. Saudara dan saya harusnya merasa betapa ini suatu kehormatan kalau saya bisa duduk di tempat ini memenuhi akan undangan siapa? Bukan undangan Bu Nani, undangan Tuhan. Kalau saudara mempunyai cara berpikir yang seperti itu, saudara akan datang dengan sukacita. Kita tidak akan mengatakan gini, wah Selasa lagi, mesti ke persekutuan, nanti kalau enggak enak sama Bu Nani misalnya. Tapi kalau saudara tahu persis bahwa saudara itu yang diundang oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. It's benar-benar suatu kehormatan, saudara. Suatu kehormatan, dan saudara akan mempersiapkan diri. Saudara akan tanya Tuhan untuk, nah seperti saudara hari ini saya mau ke ini. Saya tadi terus terang sampai kaget. Begini ceritanya, saudara. Kalau saudara lihat saya ini pakai baju bisa kembaran sama Bu Nani. Ini kalau saudara mikir bisa gini, oh ya wes pasti janjian lah, itu cacinya gitu kan. Enggak, janjian, saya sendiri sampai kaget. Saya datang dari Sydney, saya bawa baju Sion ini 2 batik profetik. Yang satu kalau saudara perhatikan saya pakai baju yang ada pedang-pedangnya itu Selasa yang lalu. Karena saya sudah tanya sama Tuhan begini, Tuhan ini aku bawa baju profetik 2. Aku akan menghadiri 2 kali nih di Sion. Aku bagaimana pakai yang mana? Ini baju yang hitam kamu pakai pada waktu engkau akan melayani aku. Oke. Jadi saya pakai baju ini, saya enggak ngomong sama Bu Nani. Begitu Bu Nani masuk, loh kok bisa pakai baju sama? Nah saudara, ini perkara kecil, tapi buat saya is not kecil. Ya, nah inilah saudara, jadi perkara-perkara saudara mempersiapkan. Kita mempersiapkan karena apa? Ini dapat undangan dari Tuhan. Ya, ini adalah yang Tuhan yang sudah sediakan. Ayo saudara, saudara mungkin saya enggak tahu. Mungkin sudah menjadi suatu kebiasaan saudara datang ke tempat ini. Ataukah saudara sebelum hari Selasa itu saudara sudah mempersiapkan diri. Aku nanti pakai baju apa ya? Bukan untuk mejeng, saudara. Nah, saya masih tahu istilah mejeng ya. Nah, bukan untuk mejeng, tapi untuk Tuhan. Apapun yang aku lakukan, aku mau yang menyenangkan hatimu. Apa yang kau suka untuk aku lakukan buat kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, saya mau ajak saudara, ini adalah suatu kehormatan ya. Saudara, karena kita adalah orang-orang yang dipercaya, itu merupakan suatu kehormatan, bukan suatu beban. Saya mau saksikan sedikit bahwa saya di Sydney seperti yang sudah pernah diceritakan oleh Bu Nani ya, bahwa saya di sana ada toko gratis, saudara ya, namanya charity shop. Nah itu orang dapat datang 1 minggu 1 kali untuk mendapatkan 10 macam barang yang mereka butuhkan ya. Nah saya tidak akan cerita banyak, cuman saya bilang gini, pada waktu pandemi itu Tuhan perintahkan kita untuk membuka shop ini, saudara. Itu Tuhan ngomong begini, nah kamu harus datang jam 7 pagi ya, untuk berdoa dulu, ketemu aku dulu di sono, berdoa. Setelah itu baru engkau bisa boleh persiapan untuk bukanya itu jam 10, saudara. Saya harus datang jam 7. Sampai tetangga saya tuh, karena saya tiap hari dari Senin sampai Jumat, saya selalu pergi jam 6:30 dari rumah, saya sudah berangkat.
Tetangga saya tuh sampai nanya gini, kamu tuh tokomu buka jam berapa? Ya dalam bahasa Inggris saudara ya, karena kita tinggal di Sydney. Nah dia bilang, saya bukanya jam 7. Nah kenapa kamu setengah 7 sudah berangkat? Iya, karena saya harus berdoa dulu. Mungkin dia enggak ngerti saudara. Ya, tapi ya saya katakan apa adanya, memang itulah yang Tuhan suruh. Dan saudara, yang luar biasa, saya tidak pernah merasakan itu beban. Tapi saya dengan sukacita saya lakukan itu. Pagi saya bangun mengucap syukur dengan Tuhan, saya bersiap-siap dan saya pergi untuk apa yang Tuhan inginkan. Bukan beban saudara, tapi merupakan suatu sukacita. Ya, nah dan di toko itu saudara ya, kita kan memang harus, saudara tahu ya kalau di kayak misalnya apa Indomaret gitu kan, mesti ada barang-barang yang habis mesti diganti lagi kan, dipenuhin lagi gitu. Jadi cucu-cucu saya ini karena dia itu sekolahnya online saudara. Kalau saya lagi banyak orang yang itu kan jadi kosong. Jadi saya minta mereka itu untuk memenuhi kembali akan apa shelf itu apa ya, rak-rak ya. Saya untuk memenuhi rak-raknya itu. Dan cucu-cucu saya yang sampai yang kecil pun gitu, dengan sukacita mereka happy, mereka taruh lagi gitu, semua sampai memenuhi supaya shopnya itu penuh lagi. Tapi mereka melakukan dengan sukacita. Nah ini saudara, kita yang dipercayakan sesuatu itu kita adalah kehormatan buat kita. Dan itu bukan beban. Amin. Amin. Oke, kita teruskan ya. Ayat berikutnya dikatakan apa saudara? Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan. Sekarang perhatikannya, pertama tadi kepercayaan, dipercayakan, kesanggupan. Nah saudara, saya mau tanya, kalau diberikan sesuai dengan kesanggupan, berarti yang memberi itu tahu atau tidak tahu? Tahu. Dia tahu, yang memberi itu tahu sampai di mana kesanggupanmu. Amin. Jadi berarti saudara tidak bisa mengatakan, oh aku tidak kuat Tuhan. Betul? Loh, pasti sanggup. Mungkin saudara, kalau misalnya masalahmu itu sudah sampai ke hidung, ya, ini air nih sudah sampai ke hidung Tuhan, saudara masih bisa jinjit, saudara apa ya sini? Apa? Ini loh, rada meninggikan sedikit supaya saudara bisa bernafas. Karena kadang-kadang saudara, apa yang diizinkan Tuhan terjadi itu sampai pas. Tapi Tuhan janji apa? Tidak akan melebihi daripada kekuatanmu, karena dia tahu bahwa saudara dan saya pasti amin. Sanggupnya rada ngeri ya. Betul saudara, ikut Tuhan adalah ngeri-ngeri sedap. Amin. Biar ngeri rasanya, tapi pada waktu Tuhan memberikan kelegaan luar biasa yang akan saudara alami. Amin. Ya aminnya rada ngeri. Ya karena pas, kadang-kadang Tuhan izinkan sampai pas Tuhan, tapi setelah itu Tuhan bilang ada jalan keluar buat engkau. Nah, rasanya leganya itu luar biasa saudara. Amin. Karena Bapakmu dan Bapakku tahu persis akan kesanggupanmu. Kalau engkau tidak sanggup, dia tidak akan biarkan hal itu terjadi. Amin. Percaya? Yes. Oke. Nah saudara, dia akan memberikan jalan keluar pada saat engkau mengalami sesuatu yang rasanya sudah jalan buntu saudara, tapi bagi Tuhan dia tetap akan memberikan jalan keluar. Nah kita teruskan saudara sekarang ya, ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu
Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan berikan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara perhatikan di sini, kata baik dan setia. Ya, baik dan setia. Nah, ini saudara, 2 hamba ini yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta dikatakan dia hamba yang baik dan setia. Nah, kalau saudara perhatikan ayat selanjutnya, ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu apa saudara? Tanggung jawab. Nah, perhatikan saudara, berarti Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya, baik dan setia itu kalau dibilang matematikanya sama dengan bertanggung jawab. Kenapa Tuhan katakan ini? Karena kadang-kadang saudara ya, kita ini kalau sudah mengerjakan sesuatu tuh tidak sampai tuntas. Ya, karena baik dan setia itu adalah ada bertanggung jawab, saudara. Bertanggung jawab berarti apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya tidak akan setengah jalan. Lakukan terus, tekuni terus dengan setia, ya. Karena kalau kita tekuni terus, kita setia dengan apa yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada kita, kita adalah termasuk kepada orang yang bertanggung jawab, saudara. Ya, kita tidak bisa mengatakan, oh Tuhan sudah ini terus selesai, tidak. Harus sampai finish strong, saudara, amin. Ayo tekuni terus sampai kita itu benar-benar menuntaskan sampai kepada garis akhir. Tapi lihat saudara apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga. Ya. Lalu datanglah hamba yang menerima. Sebentar, saya terus yang ini aja supaya tidak terlalu lama, saudara. Yang hamba yang ketiga, ya. Hamba yang kedua dulu. Dikatakan di sini selain dikatakan bertanggung jawab diberikan apa saudara? Dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Makanya saya tadi katakan kalau baik dan setia sama dengan saudara bertanggung jawab. Apa yang menjadi reward? Apa reward? Upah. Apa yang menjadi upah yang Tuhan berikan adalah mari masuklah dari katakan dan apa? Turutlah. Jadi saudara itu masuk ke dalamnya, bukan sekedar masuk saudara, tapi saudara turut berperan di dalam kerajaan surga itu. Bukan sekedar saudara akan masuk di dalam rencananya, tetapi saudara dan saya akan dipakai untuk menuntaskan segala rencananya yang ada di dunia ini. Amin. Jadi selama kita masih hidup, ayo saudara, lakukan dengan masuk dan turut serta. Saudara bukan hanya sekedar masuk, tapi saudara ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang dimana Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saudara dan saya untuk dituntaskan semuanya. Amin. Oke, nah sekarang kita akan masuk di dalam yang hamba yang ketiga, saudara. Karena hamba yang ketiga ini, coba saudara perhatikan ya. Hamba yang ketiga ini yang cuma dapat 1 talenta. Nah, saudara yang Tuhan mau ingatkan sama kita, kita jangan sampai ada iri. Ya, jangan iri. Jangan saudara mengatakan gini, aduh Bu Nani itu kok enak ya misalnya gitu. Atau saudara ngomong siapa lagi lah yang lain, misalnya Ibu Ina atau siapa, Ibu Guatlan atau siapa yang kita merasa iri dengan mereka. Saudara, kita itu punya bagian masing-masing sesuai dengan apa tadi? Kesanggupan.
Kalau saudara hanya diberikan satu, tapi saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tadi dikatakan dengan baik dan setia, bertanggung jawab, saudara melakukan hal itu, sebenarnya upahnya akan sama, saudara. Ini contoh, saudara ya, saya berikan contoh. Saya melihat kalau di sini ya, Ibu Nani itu selalu ada yang bawain tas, ya. Nah, tapi saya mengatakan ini jangan sampai terus semua pengen bawain tasnya Bu Nani ya. Nanti Bu Naninya bingung. Oke? Tiap kita itu punya bagian masing-masing. Amin. Jadi kita itu bukannya wah kalau nanti bawain tasnya Bu Nani, nanti dapat upahnya besar seperti Bu Nani. Bukan itu. Lakukan bagian masing-masing. Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya, seperti misalnya saya kok di sini pagi selalu diberikan air minum. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau memberikan minum secangkir engkau tidak akan kehilangan upah. Amin. Tapi jangan sampai nanti terus semua ngasih minum saya, saudara ya. Ya, tapi kerjakan itu perkara seolah-olah kecil, tapi tidak kecil di hadapan Tuhan. Amin. Tidak kecil, saudara. Saudara, mungkin saudara mengatakan, wah aku tidak bisa nari. Wah saya tidak bisa khotbah kayak Bu Nani, misalnya saya tidak bisa jadi song leader, aku tidak bisa main musik. Tiap-tiap kita itu adalah, tadi saya pertama kali mengatakan apa? Saudara adalah spesial. Amin. Saudara merasa bahwa saudara spesial? Jangan sampai saudara mengatakan saudara tidak spesial. Oh aku tidak seperti dia. Oh aku tidak punya kelebihan. Walaupun saudara tidak bisa jadi singer, wah suaraku jelek. Walaupun saudara tidak merasakan saudara tidak punya suara yang bagus, tapi Tuhan pada waktu engkau menyembah sendiri bersama Tuhan, Tuhan akan disenangkan. Tuhan akan merasa senang sekali dan dia akan merasakan, aduh anakku engkau melakukan itu semua untuk aku. Walaupun mungkin suaramu tidak bagus. Tapi saudara, kalau engkau lakukan dengan baik dan setia, berarti engkau bertanggung jawab, maka engkau tidak akan kehilangan akan upahmu, ya. Karena hamba yang ketiga ini, saudara pasti sudah pernah baca, saya langsung ceritakan saja. Hamba yang ketiga ini merasa dia itu, saya tanya sekarang, hamba yang ketiga ini tahu tidak kehendak tuannya? Tahu. Hamba yang ketiga ini tahu, bukan tidak tahu, tapi dia tahu persis. Dia sampai mengatakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat karena engkau itu menuai yang di tempat yang kau tidak tabur. Engkau jahat banget. Tapi sudah dia ini tahu, ya. Ini bukan Tuhan Yesus yang ini. Tuhan Yesus kita itu sangat baik. Tetapi orang ini mengatakan dia tahu bahwa si tuannya itu kayak apa. Kalau dia tahu seharusnya kan dia melakukan. Tuannya itu sampai memberi jalan keluar loh saudara. Kita baca aja di ayatnya ya. Dia sampai si tuannya tuh memberikan solusi ya. Dia sampai memberikan solusi. Dikatakan begini. Dia ngomong sama tuannya, Tuan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Coba. Aduh ini hamba yang ketiga ini. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Saudara saya harapkan. Sekali lagi saya sudah katakan dari awal. Saudara sangat spesial di kota ini, ya. Saudara sangat spesial. Jangan sampai saudara menyia-nyiakan. Saudara harus tahu persis siapa Tuhan yang kau sembah. Dikatakan di sini orang ini mengatakan kau kejam. No, kalau Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kejam. Ya, di sini dikatakan makanya saya takut dan pergi menyembunyikan akan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah. Ya, kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, saudara. Jahat dan malas, tapi yang dua itu dikatakan baik dan setia.
Sekarang mana yang kau akan pilih? Mana yang kau akan pilih? Engkau mau menjadi hamba yang baik dan setia, atau engkau mau menjadikan dirimu sendiri hamba yang jahat dan malas, saudara? Itu pilihan ada di tangan kita loh. Free will, itu hak bebas. Kalau saudara tidak mempunyai suatu pemikiran di mana sikap hatimu, ya, sikap hatimu itu tidak benar di hadapan Tuhan. Cara berpikirmu semua selalu negatif, mengatakan Tuhan jahat, Tuhan kejam, Tuhan tidak sayang saya, orang itu diberkati dengan punya talenta banyak, aku cuman satu. Saudara, masalahnya bukan satu atau dua atau tiga atau empat atau lima. Tapi saudara adalah spesial di hadapan Tuhan. Dia tahu kesanggupanmu, dia tahu kemampuanmu. Oleh sebab itu apapun yang saat ini Tuhan percayakan dalam hidupmu. Mungkin sudah akan kayak gini, terus saya tidak bisa apa-apa tuh Bu, misalnya gitu. Saya tidak bisa nari, tidak bisa ini, tidak bisa. Sekarang saya tanya saudara, saudara berdoa bisa enggak? Bisa toh? Setidak-tidaknya saudara berdoa, itu talenta yang kau kerjakan dengan ketekunan, dengan kebaikan, tanpa dengan iri hati. Saudara dapat berdoa. Kalau saudara misalnya saudara, aduh aku ini enggak punya apa-apa, tapi kalau saudara diberkati karena saudara sibuk bekerja, Tuhan juga bisa pakai saudara dengan keuangan saudara, amin. Dengan saudara memberikan, itu sama dengan saudara talentamu. Ini saya baca, ini ayatnya ada ya. Yuk kita baca dulu deh, supaya lebih jelas ya. Ayat yang ke-27. Di situ sampai tuannya ini memberikan suatu jalan keluar. Karena itu ya, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudara, ini tuannya sampai memberikan jalan keluar. Seharusnya kalau engkau itu punya satu, dan kalau memang misalnya engkau tahu bahwa aku ini kejam, kalau memang kau malas gitu ya, kalau kau malas dan memang engkau itu jahat hatimu, paling tidak harusnya tuh engkau bisa melakukan sesuatu, yaitu dengan katakan berikan kepada orang yang bisa menjalankan. Ini contoh realnya saudara. Kalau saudara merasa misalnya saudara tidak bisa, ini bukan pesan sponsor saudara ya, tapi ini firman Tuhan. Dikatakan kalau saudara tidak bisa, misalnya aku tidak bisa apa-apa terlalu sibuk, tapi engkau memberikan dengan keuanganmu untuk penginjilan. Engkau memberikan akan untuk semua yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah saudara, itu sama. Engkau akan bisa mendapatkan kembali dikatakan. Tapi karena engkau tidak melakukan hal itu, akhirnya apa yang ada padamu akan diambil dan diberikan kepada yang lain. Saudara, pilihan ada di tangan kita. Kalau malam hari ini saudara di dalam hatimu, saudara ada iri hati karena saudara cuma mendapatkan satu talenta, rasanya saudara tidak bisa apa-apa. Makanya dari tadi awal saya katakan, you are special. Jangan kau merasa bahwa orang lain lebih daripada kamu. Tuhan mengasihi saudara dengan apa adanya saudara. Dan mari saudara kita melakukan semua, bukan menjadi hamba yang jahat dan malas, tetapi kami sungguh-sungguh kita mau mengatakan, Tuhan aku mau menjadi hamba-Mu yang baik dan setia, penuh dengan tanggung jawab. Aku menjadi orang-orang kepercayaan-Mu. Saudara ingat, nah ini sekarang saya tes. Saudara kan yang suka datang PB pagi ya, dan juga mungkin ya kalau hari Selasa suka di deklarasi ada enggak ya? Enggak ya? Kalau Selasa deklarasi juga? Oh enggak ada, oke. Kalau yang datang PW itu saudara kan suka deklarasi tahun 2024, betul? Nah deklarasi yang kedua, tadinya mau tak tes dulu, tapi enggak apa-apa.
Ya, yang kedua dikatakan Tuhan menjadikan kami sebagai bendahara-bendahara kerajaan surga yang setia dan dapat saya selalu merenungkan akan deklarasi ini, saudara. Ini yang Tuhan mau. Tuhan akan menjadikan saudara dan saya bendahara-bendahara kerajaan surga yang setia dan dapat dipercaya. Amin. Ini deklarasimu di sini, saudara. 2024. Saudara akan dipercayakan. Nah, kalau saudara tidak bisa dipercaya dan saudara menjadi hamba yang jahat dan malas, saudara malah menyimpan semuanya itu, saudara tidak mau karena apa? Ngambek, tidak mau melakukan apapun juga, karena saudara merasa aku cuma dapat 1, kenapa dia dapat 5, kenapa dia dapat 2? Kalau saudara ada iri hati dalam dirimu, saudara tidak akan mendapatkan menjadi bendahara-bendahara Tuhan yang baik. Saudara percaya bahwa hari-hari ini, hari-hari terakhir ini, Tuhan akan mencurahkan anugerahnya buat saudara dan saya. Amin. Untuk menjadi berkat. Saya, saudara, terus terang, untuk di Australia saya tidak masuk pikiran untuk bisa memberikan. Kita ini orang Indonesia siapa? Kita ini punya apa? Saya bukan Bill Gates, saya bukan Elon Musk yang punya harta kekayaan banyak. Saya cuma punya Tuhan yang di atas segala-galanya. Amin. Itu yang saya percaya. Sehingga saudara kalau mau tahu, yang datang ke toko itu, saudara, itu bangsa-bangsa, saudara. Saudara mau ngomong bangsa apa coba? Filipina ada, Jepang ada, Korea ada, ya, Afghanistan. Saudara tahu kan kalau Afghanistan, ya kan? Orang Rusia. Itu semua bangsa datang, saudara. Dan dia tidak cuma hanya mengambil barang-barang itu, tetapi dia suka sharing dengan kita. Akhirnya konseling, ngobrol sama kita, sama Ririn. Saudara, ini cara Tuhan itu beda-beda. Bukan berarti saudara harus membuka akan charity shop seperti yang di Sydney, tidak. Kita dipercayakan masing-masing berbeda. Tetapi sekali lagi saya katakan, you are special. Saudara adalah orang yang spesial. Saudara diberkati dan saudara punya talenta masing-masing. Ayo lakukan, tekuni akan hal itu. Ya, jangan sampai ada suatu iri hati, atau jangan sampai kita merasa menjadi curiga dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Tetapi mari kita katakan, terima kasih Tuhan. Aku mau pakai dengan 1 talenta yang kau berikan. Aku mau lakukan itu untuk menjadi bejana bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dan malam hari ini, saudara, Tuhan mau, yuk kita saat ini, saya minta saudara saat ini merenungkan akan firman Tuhan. Saudara saat ini coba selidiki. Saya tidak akan panggil altar call, saudara. Tidak altar call, saya tidak akan altar. Di tempat saudara masing-masing. Karena Tuhan akan melawat saudara, Roh Kudus akan melawat saudara secara pribadi. Tapi buat saudara yang saat ini merasakan, mungkin ada iri hati dalam hatimu. Merasakan bahwa engkau tidak punya apa-apa. Engkau bukan siapa-siapa. Saya sudah katakan tadi, you are special in God's eyes. Di mata Tuhan, engkau adalah orang yang spesial. Mungkin saudara mengatakan saat ini, Tuhan, kok persoalanku tidak habis-habis? Kok masalahku rasanya terus bertubi-tubi? Ingat saudara, Dia tahu kesanggupanmu. Dia tahu kemampuanmu. Dia akan supply kekuatan yang baru. Saat ini saya minta buat saudara yang saat ini mau mengadakan pemberesan. Karena Tuhan sebentar lagi saudara, di minggu depan kita akan menjadi orang-orang yang belenggu cinta. Kalau saudara mempunyai pemikiran, wah dibelenggu ya aku. Kalau saudara mengambil negatifnya, saudara merasa seolah-olah saudara dibelenggu, dimasukkan penjara seolah-olah. But kalau engkau
Kalau engkau tahu bahwa belenggu cinta itu adalah sesuatu yang luar biasa, suatu kehormatan, saudara akan menjadi bangga. Saya tiba-tiba diingatkan pada waktu keledai yang dipakai oleh Yesus masuk ke Yerusalem. Keledai itu belum pernah ditunggangi, saudara. Tetapi pada waktu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai itu, dan akhirnya Yesus naik ke atas keledai itu. Kalau keledai itu punya pikiran yang negatif, dia akan mengatakan, ya beban buat aku. Tapi kalau keledai itu mengatakan yang positif, dia akan mengatakan, aku bangga karena Yesus naik ke punggungku masuk ke Yerusalem. Saudara, kalau saat ini saudara merasa bahwa engkau seolah-olah bebanmu berat, jangan engkau iri, jangan engkau mengatakan kenapa ya Tuhan, tapi kau katakan, taruh tanganmu di dadamu, Tuhan, aku tahu, Engkau tahu kesanggupanku Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan aku dicobai lebih daripada kekuatanku. Aku percaya Tuhan, Engkau punya jalan keluar, karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau saudara ada iri hati, mari lepaskan itu. Kalau saudara mempunyai sesuatu perkara yang seolah-olah marah dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak sayang, seolah it's not fair Tuhan, saat ini kau berdamai dan katakan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, karena aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku. I am special, I'm special in your eyes. Mari kita nyanyikan, Tuhan selidiki aku saat ini. Adakan sendiri dengan Tuhan. Katakan, Bapa, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. mari katakan selidiki. Oh Yesus, Kau dengar setiap hati pemberesan dengan Engkau malam ini Tuhan, supaya kami benar-benar boleh menerimakan belenggu cinta daripadamu.